علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab fikih Syafi'i Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karya Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah Bafadl Al-Hadrami yang wafat tahun 918 Hijriyah rahimahullahu taala. Dan kita sudah masuk pada pasal baru tentang sunnah-sunnah salat. Faqala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun, pasal baru fi sunanis salati, tentang sunnah-sunnah salat. Jadi pada pertemuan yang lalu kita membahas rukun-rukun salat. Nama lainnya adalah kewajiban-kewajiban salat. Nah, sekarang kita membahas apa? Sunnah-sunnah salat. Ketahuilah bahwa amalan salat itu dibagi 3 macam. Yang pertama yang wajib, disebut juga rukun. Yang kedua yang sunnah. Yang ketiga disebut hay'ah. Nah, ini urutannya adalah yang wajib, ini yang paling tinggi. Dan ini harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, salat tidak sah. Kemudian yang sunnah. Nah, sunnah ini hendaklah kita lakukan. Kalau tidak dilakukan, masih sah. Bawahnya lagi yang hay'ah, itu sunnah juga, tetapi lebih ringan lagi, sehingga lebih rendah lagi derajatnya. Tapi sebisa mungkin kalau kita sholat, tiga-tiganya diamalkan. Wajibnya, sunnahnya, dan hay'ahnya. Nah, sekarang kita membahas yang sunnah dulu. Qala rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa yusannu, dan disunnahkan. At-talaffudhu, melafalkan, bin niyati, niat. Qubaila, sebelum at-takbiri, takbiratul ihram. Nomor 1 ini kita tidak melakukan, karena nomor 1 ini menyelisih seluruh mazhab yang lain. Hanya mazhab Syafi'i yang mensunahkan melafalkan niat. 3 mazhab yang lain tidak mensunahkan melafalkan niat. Dan sudah dijelaskan dulu bahwa sepakat ulama mengatakan bahwa niat itu amalan hati, bukan amalan mulut. Maka tidak perlu dilafalkan. Nah, kenapa mazhab Syafi'i mensunahkan melafalkan niat? Semata-mata untuk membantu hati. Karena dikhawatirkan seseorang itu masuk sholat, tetapi hatinya sibuk dengan urusan-urusan di luar sholat, sehingga dia tidak sadar melakukan apa. Nah, supaya sadar, dibantu dengan mulut. Nomor 2. Wastishabuha, dan melanggengkan niat. Maksudnya, melanggengkan niat dari awal sholat sampai akhir sholat. Yang harus dimunculkan adalah apa? Niat di awal salat. Tapi alangkah bagus kalau niat itu terus berlanjut sampai salam. Sehingga dalam hati kita itu senantiasa merasa saya sedang sholat. Seperti wudhu ya. Niat wudhu itu pas pertama kita membasuh wajah itu. Itu yang wajib. Tapi ketika niat wudhunya itu dilanjutkan terus sampai akhir wudhu, sehingga lebih khusyuk wudhunya, ini lebih sempurna. Nah, melanggengkan niat dari awal sampai akhir, ini hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Tapi kalau di awalnya, wajib. Kemudian nomor 3. Waraf'ul yadain, dan mengangkat kedua telapak tangan, ma'at tidak takbiratul ihram, bersama memulai takbiratul ihram. Ini yang dipilih oleh Syekh Bafadl Al-Hadrami. Bahwa mengangkat tangan ini bersama, berbareng dengan Allahu Akbar. Tetapi dalam hadis-hadis kita temukan ada 3 cara, ketiga-tiganya sama-sama boleh. Boleh kita mengangkat dulu, setelah terangkat tangan baru kita Allahu Akbar. Boleh juga kita Allahu Akbar dulu, setelah Allahu Akbar selesai baru angkat tangan. Boleh juga seperti yang ditulis oleh penulis ini, Allahnya bersamaan dengan mengangkat Allah. Dan rata-rata orang mengangkatnya bersamaan dengan takbirnya. Nah, itu yang sesuai dengan apa yang ditulis oleh beliau ini. Tapi tiga-tiganya sahih semuanya. Dalilnya bisa dilihat dalam kitabnya Syekh Albani, Sifat Salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, waqafuhu, dan telapak tangannya maksufatun, terhampar, ilal Ka'bah,
menghadap ke arah Ka'bah. Nah, jadi jangan dikepalkan ketika mengangkat tangan ini, tapi dibuka begini, menghadap ke arah Ka'bah. Karena kita sedang sholat menghadap ke arah Ka'bah sesuai perintah Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, maka dibuka supaya telapak tangan menghadap ke arah Ka'bah. Yang kelima, wa mufarrajatul asabi, dan jari-jari direnggangkan. Direnggangkan ini maksudnya normal. Jadi bukan direnggangkan begini, bukan. Salah. Normal. Sudah dijelaskan kemarin bahwasanya tangan pada saat sholat ada 3 kondisi. Pertama, ditutupkan pas sujud. Yang kedua, direnggangkan pas ruku. Yang ketiga, normal, yaitu pas mengangkat ini normal. Jadi yang dimaksud di sini direnggangkan, ini bukan direnggangkan seperti pas ruku, bukan, ya, tapi normal. Yang keenam, wahadhian, dan sejajar biibhamihi, kedua jarinya, kedua jempolnya, syahmata udhunaihi, pada cuping kedua telinganya. Jadi pas ngangkat ini sejajar ibu jari kita pada cuping telinga. Berarti ini yang dipilih oleh beliau adalah yang setinggi telinga. Kemarin sudah dijelaskan, boleh setinggi pundak, boleh tengah-tengah antara keduanya. Nah, kalau kita pilih yang ini jempolnya sejajar dengan cuping telinga, berarti ini setinggi telinga. Di sini dikatakan hadian, sejajar, jadi bukan disenggolkan, bukan. Enggak ada sama sekali dalil menyenggolkan jempol pada cuping telinga. Enggak ada sama sekali. Ini yang mengatakan enggak ada bukan saya, tapi para ulama. Para ulama ahli hadis mengatakan tidak ada satupun hadis yang mengatakan nyentuhkan jempol pada cuping telinga. Sehingga jangan dipaksa-paksakan atau disengaja-sengajakan dijempolkan. Enggak benar. Cuma sejajar. Sejajar itu setinggi, ya, bukan ditempelkan, bukan. Salah itu. Yang ketujuh, wayunhi, dan dia menyelesaikan raf'al yadain, mengangkat tangan, ma'a akhir takbir, bersama akhir ucapan takbir. Jadi Allahu Akbar, kalau sudah baru kemudian tangan yang terangkat ini ditutup bersedekap. Ini sunnah. Tapi seandainya belum sudah ditutup juga sah, ya. Tapi kalau mau sempurna, nunggu baru ditutup. Yang kedelapan, wa yarfa'u yadayhi, dan mengangkat kedua telapak tangannya indar ruku', pada saat ruku', wa indal i'tidal, dan pada saat i'tidal, wal qiyam minat tasyahudil awal, dan ketika bangkit dari tahiyat awal. Jadi di sini nomor 8 beliau membahas sunnah mengangkat kedua telapak tangan ada 3 tempat. Selain yang tadi, kalau yang tadi kan sudah dibahas kan, nah ini sekarang mengangkat tangan yang lain. Yaitu ketika ruku' Allahu Akbar. Yang kedua ketika sami Allahu liman hamidah. Yang ketiga ketika sudah duduk tahiyat awal menuju rakaat ketiga, maka di situ juga mengangkat tangan. Saya lihat banyak orang di Indonesia ini setelah tahiyat awal tidak mengangkat tangannya, tapi langsung. Padahal ngakunya madhabnya madhab Syafi'i. Nah, mestinya kalau ngakunya madhab Syafi'i, lakukan sesuai sarannya madhab Syafi'i, dan itu sesuai hadis Nabi SAW. Meskipun memang ini sunnah, ya, tapi bukankah dia juga mengangkat tangan pas rukuk kan? Sama juga setelah tasyahud awal disunahkan untuk mengangkat tangan, sama. Selain itu tidak ada mengangkat tangan. Tetapi saya jujur, ada hadis mengatakan bahwa Nabi setiap kali turun dan berdiri itu senantiasa mengangkat tangan. Jadi pas mau sujud juga angkat tangan, pas duduk di antara sujud juga mengangkat tangan, sujud lagi, ngangkat tangan lagi. Ada hadisnya itu. Sehingga kalau panjenengan melihat yang begitu, jangan heran, oh itu berarti ngamalkan hadis itu. Hanya saja, saya jujur lagi, hadis itu diperselisihkan. Sebagian ulama mensahihkan, sebagian mendhaifkan. Karena itu saya tidak suka melakukan, karena adanya perselisihan pendapat tentang derajat hadis itu. Tapi seandainya panjenengan mau melakukan, tidak akan saya larang. Silahkan mengikuti ulama yang mensahihkan hadis itu, silahkan. Hanya lebih baik jangan di tempat umum. Nanti orang mengira itu wong edian ini. Sholat orang genah. Nah itu, aliran ngendi itu, orang sesat. Nah, maka mengangkat tangannya, kalau mau dilakukan dari awal sampai akhir, silahkan pas di rumah, pas sholat tahajud, silahkan. Sekali seumur hidup, supaya ilmu ini nggak lupa, silahkan. Tapi untuk adat kebiasaan nggak usah, karena hadisnya
banyak yang mendhaifkannya. Nomor 9. Fa'idha faragha, apabila sudah selesai minat taharrum dari takbiratul ihram, hatta menurunkan yadaihi, kedua telapak tangannya, tahta sadrihi, di bawah dadanya. Ini mazhab Syafi'i. Naruhnya di bawah dada, bukan pas di atas dada begini. Lafal hadisnya sebenarnya ala sadri, di atas dada. Tapi mazhab Syafi'i mengartikan kata-kata ala sodri itu tahta sodri, di bawah dada, alias di perut. Nah, tapi kata guru saya, kata Mudakir, nggak ada masalah, karena itu semua area dada. Seandainya ada seseorang di antara kita ditembak di bawah dada, orang akan nyebut juga tertembak apa? Dadanya. Nah, maka itu semua area dada. Sehingga mau di atas dada begini, seperti sebagian orang, atau pas pada legokan dada ini, atau bawahnya yaitu di perutnya, silahkan, semuanya boleh. Bahkan fatwa dari Syekh Mukbil, semua hadis tentang meletakkan tangan pada dada atau ke bawah atau ke atas, tidak ada yang sahih. Karena tidak ada yang sahih, maka kata beliau, naruh dimanapun bebas, yang penting ditaruh di tubuh kita, jangan ditaruh di kepala. Nah, naruhnya di tubuh. Guru saya, Syekh Abdul Rashid Sufi, ahli qiraat. Beliau kalau sholat itu naruhnya di bawah pusar. Nah, di bawah pusar itu juga hadisnya dhaif. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Semua hadisnya dhaif, kata Syekh Mukbil. Berarti naruh di bawah pusar boleh, di atas pusar seperti mazhab Syafi'i boleh, di atas dada betul-betul seperti teman-teman kita Salafi juga boleh, semuanya sah. Nah, tapi memang kalau dilihat, orang naruh telapak tangan di bawah pusar kayak wong males. Gitu ya. Allahu Akbar, kayak wong males. Sebenarnya bukan males itu ngamalkan ilmunya. Nah, maka jangan suudon, wah wong kayak sholatnya males. Jangan begitu. Tanya dulu, kenapa kalau kamu sholat taruh di bawah pusar? Nah, ternyata ada ilmunya. Saya termasuk yang sering apa? Naruhnya di bawah pusar. Tapi kadang-kadang juga naik. Nomor 10. Wa qabada, dan menggenggam bikaffil yumna, dengan telapak tangan kanan, ku'al yusra, pada bagian tangan kiri. Itu adalah tulang yang ada pada pergelangan tangan pada yang lurus dengan jempol. Itu namanya pergelangan tangan ini kan ada dua tulang ya, tulang pinggir yang sejajar dengan jentik ini, sama tulang satunya lagi sejajar dengan jempol. Nah, yang sejajar dengan jempol ini namanya Kemudian yang sejajar dengan jari manis ini adalah jari kelingking ini adalah kursu. Nah, maka beliau mengatakan di sini telapak tangan kanan memegang yang bagian kiri. Dengan kata lain, memegang tempat jam tangan bagian kiri. Kata guru saya, Syekh Hasan Kaf, orang sholat memegang bagian jam tangan yang ada pada tangannya. Nah, begini. Sehingga yang terpegang 3 area. Area telapak tangan terpegang, area pergelangan terpegang, area hasta terpegang semua. Nah, begini. Dan ini hadisnya sahih dalam Sunan Abu Dawud. Maka beliau mengatakan wa awwalas sa'id, dan bagian awal dari hasta. Seandainya dipanjangkan seperti biasanya orang begini, gimana? Nah, ini juga sah. Atau dipendekkan seperti sebagian orang begini, ya sah. Tapi beliau pilih yang ini karena hadis ini lebih populer dan semua kena ini dari 3 bagian ini. Ya. Baik, nomor 11. Wa nadhar, dan dia melihat maudhi'a sujudihi, bagian tempat sujudnya. Illa indal Ka'bah, kecuali kalau di depan Ka'bah. Wa illa inda qaulih, kecuali juga ketika mengucapkan illallah pada saat tasyahud, fayanzuru musabbihatahu, maka dia pun melihat kepada jari telunjuknya. Jadi kondisi mata orang sholat berarti ada 3. 1, kalau dia kondisinya biasa, maka matanya menghadap ke arah tempat sujud. Kenapa? Karena Rasulullah kalau sholat ta'arak sah,
menundukkan kepala begini. Ya, otomatis kalau kepala ditundukkan, mata ini mengarah kepada tempat sujud. Dan juga menghadap ke arah tempat sujud ini supaya kita khusyuk. Karena kalau menghadap ke depan, ke sana kemari, nanti jadi nggak khusyuk. Kalau melihat ke bawah tempat sujud, maka khusyuk. Yang kedua, kalau dia sholat di depan Ka'bah, maka boleh dia lihat Ka'bah. Demikian juga kalau dia sholat di belakang imam, boleh dia melihat kepada imam. Para sahabat ditanya, wahai para sahabat, Rasulullah kalau sholat duhur membaca Quran tidak? Mereka menjawab, baca. Dari mana taunya? Kan nggak ada suaranya. Dengan sebab geraknya jenggot. Nah, berarti pas mereka sholat berjamaah dari belakang melihat apa? Jenggot Nabi. Nah, berarti makmum melihat kepada imam, nggak ada masalah. Tapi kalau sholat sendiri menghadap ke arah tempat sujud. Yang ketiga, pada saat kita tasyahud, maka jari telunjuk kita kan menunjuk begini. Nah, mata kita melihat ke situ. Kalau kita menunjuknya sejak dari awal, at-tahiyatu lillah, nah berarti melihatnya sejak dari awal. Tapi kalau seperti mazhab Syafi'i, bahwa ini digerakkan pada saat asyhadu an la ilaha illallah, nah berarti mata pun juga melihat pas illallah. Nah, panjenengan biasanya tahiyatnya ini apa? Telunjuknya ini sejak awal atau dari illallah? Awal. Nah, berarti matanya melihat sejak dari awal. Tapi kalau seperti mazhab Syafi'i, nah, di sini mereka mengatakan melihat kepada jari telunjuk saat mengucapkan illallah. Supaya apa? Supaya tiga anggota tubuh semuanya khusyuk mengatakan Allah Maha Esa. Maka mulut mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian telapak tangan telunjuk ini ditunjukkan illallah, Allah hanya satu, terus matanya pun juga melihat kepadanya. Nah, berarti tiga anggota tubuh semuanya khusyuk mengucapkan la ilaha illallah. Mulutnya mengucapkan, telunjuknya menunjuk, matanya melihat. Jelas nggih? Nah, ini kalau panjenengan sesekali pakai mazhab Syafi'i silahkan nggak apa-apa. Jadi at-tahiyatulillah masih turun nih gini, nggih. Telunjuknya ini. Tahiyatulillah salawatu wa thayyibat assalamu alayka ya nabi rahmatullah wabarakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin asyhadu an la ilaha illallah. Jadi pas Allah itu dia apa? Ditelunjukkan. Ini ada hadisnya dalam Sunan Baihaqi, tapi sebenarnya tidak sangat jelas menunjukkan hal tersebut. Tapi dipahami oleh mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi jangan dianggap itu bid'ah perbuatan seperti itu. Ada dasarnya. Riwayat Baihaqi. Hanya para ulama memang berbeda pendapat. Nah, maka masing-masing mengamalkan sesuai keyakinannya enggak apa-apa. Nomor 12. Wa yaqra'u dan membaca doa al-istiftah. Doa istiftah atau doa iftitah akibat setelah takbiratul ihram. Membaca takbiratul ihram. Wa minhu dan termasuk dari doa iftitah adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi digabungkan antara takbir, tahmid, tasbih. Kemudian ditambahkan bukratan di waktu pagi, wa asilan dan di waktu sore. Asil itu antara asar sampai maghrib, itu disebut asil. Kalau orang Indonesia mengatakan sore. Tapi tepatnya adalah dari asar sampai maghrib. Takbiratul ihram banyak sekali. Kenapa yang dipilih oleh beliau Syekh Bafadhal adalah iftitah ini? Doa iftitah sangat banyak sekali. Kenapa yang dipilih oleh beliau adalah doa iftitah ini? Kenapa? Karena fadilahnya yang sangat dahsyat. Yang dibukakan pintu langit. Jadi Rasulullah sedang sholat jamaah, tiba-tiba di belakang ada orang membaca ini. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah kabira, subhanallah wa ta'ala. Maka selesai sholat, Nabi bertanya, siapa tadi ya membaca ini? Nah, orang-orang tidak berani semuanya, Pak. Khawatir dimarahin Nabi kan. Nah, Nabi tanya lagi, siapa tadi ya? Nah, ternyata Nabi nggak marah, tapi Nabi menjelaskan, ajibtulaha, saya takjub dengan wirid kamu tadi. Gara-gara kamu wirid itu, maka dibukalah pintu langit. Nah, maka Rasulullah SAW kemudian memuji dia. Ya. Ajibtulaha, saya terheran terhadapnya. Futihat laha abwabus sama, gara-gara wiridmu itu pintu langit dibuka oleh Allah. Artinya apa? Kalau kita sudah membaca doa ini, doanya cepat Nah, maka kalau panjenengan punya hajat, nggak usah susah-susah.
cukup wudu, sholat 2 rakaat, baca doa iftitah ini, yakinlah bahwa doa kita sudah naik ke langit. Karena Nabi sudah menjanjikan pintu langit di. Nah, kata Ibnu Umar, perawi hadis ini, sejak saya mendengar sabda Nabi ini, tidak pernah saya meninggalkan doa iftitah seperti ini. Tapi ya bebas, iftitah itu ada yang pendek, yang paling pendek adalah as'alullah min fadlih. Saya minta kepada Allah karunia-Nya. Iftitah yang paling pendek, riwayat Ibnu Khuzaimah. Iftitah yang paling sahih riwayat Bukhari Muslim. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi dan seterusnya itu. Nah, makanya kenapa Ustaz Mudzakir kok pilih yang wirid itu? Karena itu paling sahih dan itu yang dipilih oleh Imam Bukhari. Kenapa beliau pilih yang ini? Mungkin karena beliaunya nulisnya ini untuk orang awam, gitu. Kayak iftitah dawa rapal malah. Maka kasih yang pendek tapi cespleng membuka pintu langit. Cerdas beliau ini. Nah, kalau ternyata ini masih dianggap susah, pakai yang paling pendek tadi. Panjenengan tirukan. As'alullah min fadlih. Kenapa tuh? Nah, moga bareng-bareng lagi. As'alullah min fadlih. Maka kalau panjenengan pas tergesa-gesa, iftitahnya pakai yang pendek saja. As'alullah min fadlih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Fatihah. Jadi gampang sekali. Kemudian beliau mengatakan wa yafutu, dan doa iftitah itu terlewat bitta'awud, dengan sebab membaca ta'awud, wa bijulusil masbuk, dan dengan sebab duduknya makmum masbuk ma'al imam, bersama imam. La bita'minihi, tidak terlewat dengan sebab aminnya si makmum masbuk tadi ma'ahu, bersama imam. Jadi maksudnya bicara tentang waktu doa iftitah. Bagaimana kalau kita setelah Allahu Akbar, tiba-tiba mulut kita refleks mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belum iftitah. Nah, kalau sudah terlanjur membaca ta'awud, maka waktu doa iftitah sudah lewat, nggak bisa dibaca karena sudah lewat. Para ulama mengatakan li'annahu dzikrun fata mahalluha. Karena dia adalah zikir yang lewat, yang waktunya sudah habis. Waktunya sudah apa? Lewat, berarti nggak bisa dibaca lagi. Paham ya? Seperti misalnya nih, sebelum minum disunahkan membaca bismillah. Minum setengah gelas baru teringat tadi belum bismillah, maka bismillahi awwalahu wa akhirahu. Tapi kalau sudah gelasnya habis wis ora nek bismillah meneh. Kenapa? Sudah terlewat. Nah, demikian juga di sini. Belum baca doa iftitah, sudah ta'awud, itu sudah terlewat. Berarti sudah enggak baca lagi. Jelas nih? Itu bagi yang sholat sendiri atau imam. Adapun untuk makmum masbuk, maka selain dengan membaca ta'awud sudah terlewat, juga kalau dia sudah duduk bersama imam. Jadi misalnya masuk ke dalam sholat, imamnya dalam kondisi duduk. Maka saya mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian Allahu Akbar, duduk. Nah kalau sudah duduk, sudah nggak baca doa iftitah lagi. Karena apa? Sudah terlewat waktunya. Adapun kalau Allahu Akbar, begitu Allahu Akbar, makmumnya mengatakan waladhdallin, otomatis saya mengucapkan amin. Maka setelah itu saya membaca iftitah masih bisa. Karena belum membaca ta'awud dan belum duduk. Yang menyebabkan terlewat cuma dua, ta'awud sama duduk. Maka amin belum. Silahkan setelah amin baca iftitah nggak apa-apa. Tapi kalau saya nggak suka baca iftitah, karena waktunya sangat singkat, sementara kita harus membaca surat Al-Fatihah, maka iftitahnya nggak usah. 13. Wa ta'awudhu, dan membaca ta'awud sirran, dengan sir qabla al-qiraah, sebelum membaca surat Al-Fatihah, wa fi kulli rak'ah, dan pada setiap rakaat. Ini mazhab Syafi'i begini. Jadi ta'awudnya secara sir, jangan dikeraskan. Yang dikeraskan hanyalah bismillahirrahmanirrahim menurut mazhab Syafi'i. Terus ta'awudnya ini setiap rakaat. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau hendak baca Quran maka ta'awudlah. Nah, kita setiap rakaat kan baca Quran terus kan? Rakaat pertama baca Fatihah, rakaat kedua juga baca Fatihah lagi. Itu Quran lagi, berarti ta'awud lagi. Sebagian ulama mengatakan ta'awud cuma cukup satu kali. Kenapa? Karena satu sholat itu dianggap itu sudah nyambung.
Seolah-olah kita sedang baca Quran, baru dapat satu halaman, kemudian itu bicara tentang rahmat, maka kita doa sama Allah minta rahmat. Setelah doa minta rahmat, kemudian kita lanjutkan halaman berikutnya. Nah, melanjutkan nggak perlu ta'awud lagi. Nah, sholat dianggap begitu. Sholat itu kamu baca Quran. Setelah itu baca wirid, ruku, sujud, dan sebagainya. Itu seolah-olah kita sedang zikir di tengah-tengah baca Quran. Nah, maka membaca Quran lagi tidak usah ta'awud lagi. Kalau pakai mazhab Syafi'i, silahkan ta'awud setiap rakaat. 14. Wat ta'min, dan mengucapkan amin ba'da faraghil Fatihah, setelah selesainya Al-Fatihah. Jadi amin itu bukan termasuk Al-Fatihah. Maka tolong diingat-ingat. Kalau ada hadis mengatakan selesai Fatihah, itu maksudnya waladhdallin, bukan amin. Selesai Fatihah itu akhirnya adalah waladhdallin. Nah, maka di sini beliau mengatakan dan amin setelah selesai Fatihah. Maka amin ini bukan sesuatu yang wajib. Andaikan tidak dibaca gimana? Sah. Bahkan ada cerita dari Ustaz Mudzakir, beliau pernah makmum di satu masjid, waladhdallin, dia sendiri mengucapkan amin. Sak masjid cuma beliau tok yang amin. Enggak ada yang lain. Nah, ternyata mazhabnya mazhab Maliki atau mazhab Hanafi itu ya, yang tidak pakai amin itu saya nggak ngerti. Nah, maka mereka tidak pakai amin sengaja karena memang menurut mereka ini bukan termasuk yang dibaca. 15. Wal jahri bihi, dan mengeraskan bacaan amin fil jahriyah, pada salat-salat jahriyah, yaitu salat maghrib, isya sama subuh. Artinya amin itu sesuai Fatihahnya. Kalau Fatihahnya sir berarti aminnya sir. Fatihahnya jahar berarti aminnya jahar, begitu. 16. Wasukutu, dan diam. Nah, diam ini ada 3 tempat. Beliau mengatakan, yang pertama, baina akhiril Fatihah wa amin. Di antara akhirnya Fatihah, yaitu waladhdallin, dengan amin. Maka makmum jangan tergesa-gesa. Seringkali makmum itu tergesa-gesa. Imam waladhdallin langsung amin. Salah begitu. Sunnah antara waladhdallin dengan amin ada jeda. Seolah-olah waktu untuk ngambil nafas. Nah, jadi imamnya membaca waladhdallin. Ini kan panjang nih. Perlu nafas kan? Nah, imamnya biarkan ngambil nafas. Pas imamnya ngambil nafas, makmumnya membaca waladhdallin. Nah, begitu makmum sudah baca waladhdallin dan imam sudah selesai ngambil nafas, baru bareng-bareng baca Nah, itu mestinya yang benar gitu. Tapi saya lihat kebanyakan tidak seperti itu. Imam waladhdallin langsung sing burit. Wa amin. Nah, itu tergesa-gesa kayak begitu. Maka kesalahan jamaah sholat sekarang ini dalam pembacaan amin 2. Satu, langsung baca amin setelah selesainya waladhdallinnya imam, padahal mestinya ada jeda. Yang kedua, A-nya terlalu panjang, mestinya cuma 2 ketukan. Amin. Nah, itu A-nya panjang. Terlalu panjang itu. Makanya kata guru kami, Ustadz Maftuhin Saleh, itu matnya salah. Mat terlalu panjang begitu. Mestinya mat topi'i dua harokat, kata beliau. Ini diam yang pertama ya. Diam yang kedua. Wa baina amin, dan antara amin was surah, dengan membaca surat berikutnya. Itu juga ada jeda. Wa yutawwiluha, dan memanjangkan diam ini al-imamu si imam fil jahriyati, pada salat jahriyah, biqadril Fatihah, sekira membaca surat Fatihah. Nah, inilah kenapa mazhab Syafi'i setelah amin kemudian diam lama, karena ngasih waktu makmum supaya baca Al-Fatihah. Nah, ini juga kita tidak melakukan. Kenapa? Kita pakai fikihnya ulama yang lain. Silahkan lihat dalam Abu Dawud. Cara makmum membaca Fatihah itu seayat-seayat setelah imam. Imam mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tarik nafas kan? Nah, makmum baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian imam baca Ar-Rahmanir Rahim. Maka imam tarik nafas, makmum baca Ar-Rahmanir Rahim. Sehingga nggak perlu dikasih jeda lama setelah amin. Kenapa? Makmum sudah baca Al-Fatihah. Itu yang kita pakai ya dalam Sunan Abu Dawud, nanti dilihat itu pendapatnya Imam Makhul Asy-Syami rahimahullah taala. Tapi kalau mau pakai mazhab Syafi'i ini juga tidak salah. Salatnya tetap sah,
dan tidak salah karena yang bukan ulama disuruh mengikuti para ulama. Nih. Jadi jangan dianggap wah ini bid'ah diam begitu. Enggak bid'ah. Ya itu cuma beda pendapat. Nih. Masuk akal ketika imam diam karena tujuannya untuk ngasih waktu makmum supaya sempat membaca Al-Fatihah. Itu karena makmumnya belum sempat baca Fatihah. Ya ini kalau imamnya yang model bacaannya cepat tanpa jeda itu cocok kayak gini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Nah, makmumnya enggak sempat baca kan? Nah, maka setelah imamnya selesai kasih jeda alhamdulillah. Nomor 3. Wa ba'da faraghi surah dan setelah selesainya membaca surat alias sebelum ruku itu juga ada jeda sekira ngambil nafas. Karena kita kan baca surat kan perlu nafas nih. Minal jinnati wan nas. Ambil nafas. Allahu Akbar. Nah, berarti diamnya ada 3 tempat. Setelah waladhdallin, setelah amin, dan setelah selesai surat. Sekarang sunnah yang ke-17. Wa qira'atu syai'in dan membaca sesuatu minal Qur'an dari Al-Qur'an ba'dal Fatihah setelah Al-Fatihah ghairal Fatihah selain surat Fatihah fi subhi pada salat subuh wal ulayaini dan 2 rakaat yang pertama min sa'iris salawati dari salat-salat semuanya illal ma'mum kecuali makmum idza sami'al imam apabila dia mendengar imam maka dia tidak membaca surat setelah Fatihah. Jadi disunahkan setelah Fatihah ditambah surat yang lain. Tapi itu hanya sholat yang 2 rakaat atau sholat yang 4 rakaat tapi hanya 2 rakaat pertama saja. Nah, saya jadi ingat nih, termasuk juga sholat jenazah disunahkan setelah Fatihah baca surat. Ini sunnah yang sudah mati. Maka saya pesankan kepada panjenengan, kalau Abu Zaidan mati, panjenengan mensolatkan jenazah Abu Zaidan, tambahlah setelah Fatihah surat yang lain. Supaya menghidupkan sunnah. Ya jangan bakoroh nih. Nanti jenazahnya tangi pribun nih. Kesuwan nih. Ya surat-surat yang pendek aja. Nah, kalau ayat kursi nggak apa-apa. Tapi kalau surat Baqarah kepanjangan. Kemudian kalau makmum, maka makmum kewajibannya mendengar suaranya imam. Sehingga kalau setelah Fatihah imamnya membaca surat, makmumnya diam, jangan menirukan. Makmum menirukan, mulutnya bergerak-gerak, ini salah, ini ditegur oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah selesai sholat jamaah, beliau bertanya, tadi siapa yang ganggu saya tadi? Narik bacaan saya. Narik maksudnya apa? Nabi membaca, dia ikut baca. Sehingga seperti tarik-tarian. Nah, Nabi nggak suka kayak begitu. Kalau imamnya baca, diam. Kecuali Fatihah. Karena Fatihah adalah rukun. Tapi selain itu enggak. Tapi kalau imamnya bacanya tidak terdengar, karena misalnya oglangan, nah silahkan panjenengan baca sendiri. Imamnya pasti membaca, tapi enggak dengar. Nah, maka silahkan baca sendiri. 18. Wasuratun kamilatun dan satu surat yang sempurna afdalu minal ba'd itu lebih utama daripada sebagian surat. Nah, jadi lebih bagus kita membaca setelah Fatihah satu surat lengkap. Lebih bagus daripada adatnya banyak orang zaman sekarang ngambil potongan-potongan. Meskipun boleh-boleh, tapi ini bicara lebih afdal. Nomor 19, wa tatwilu qiraati dan memanjangkan bacaan ar-rak'atil ula, rakaat yang pertama. Jadi sunnahnya rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat 2, 3, 4. Kira-kira hikmahnya apa? Untuk menunggu jamaah yang terlambat. Jadi Rasulullah itu sangat perhatian terhadap jamaah. Gimana yang maslahat untuk jamaah itu yang beliau lakukan. Sehingga ketika beliau sudah memulai salat, masih mendengar ada suara langkah orang masuk masjid, beliau tunggu, tambah lagi bacaannya. Tambah lagi, tambah lagi. Sampai sudah tenang, nggak ada suara, baru kemudian Allah Akbar rukuk. Nah, tapi orang zaman sekarang banyak yang telat, Pak. Kalau setiap ada suara kita nambah surat terus, suara rampung-rampung. Nah, maka nggak harus begitu. 20. Wal jahru dan mengeraskan bil qiraah bacaan Quran li ghairil mar'ah selain wanita bi hadratil ajanib di hadapan laki-laki ajnabi
fi raq'atay subuh, pada 2 rakaat salat subuh, wa ulayil isya'ain, dan 2 rakaat yang pertama dari 2 salat isya, maksudnya maghrib dan isya. Wal jumu'ati, dan salat Jumat, hatta sehingga ba'da salami imamih, setelah salamnya si imam, yaitu kalau terlambat. Wa fil idain, dan pada 2 salat id, wal istisqa'i, dan pada salat istisqa, wal khusufi, dan pada salat gerhana. Maksudnya di sini adalah gerhana bulan, karena menurut mazhab Syafi'i itu hanya gerhana bulan yang dijaharkan. Wat tarawihi, dan salat tarawih, wal witri, dan salat witir, ba'daha, setelah salat tarawih. Ini sunnah nomor 20, ini sunnah menjaharkan bacaan Quran. Kapan saja beliau rinci di sini. Salat subuh, jahar. Salat maghrib isya, 2 rakaat pertama, jahar. Salat Jumat, jahar. Makmum terlambat, kemudian dia berdiri setelah imam, maka dia melanjutkan jahar. Misalnya, panjenengan salat subuh terlambat 1 rakaat. Maka imamnya salam, panjenengan bangkit, Allahu Akbar, jaharkan bacaan. Tapi itu sunnah, bukan wajib. Dan kalau mengganggu, maka jangan dijaharkan. Misalnya yang terlambat ini banyak nih. Kalau semuanya jaharkan, jadi gimana itu? Nah, saling mengganggu kan? Nah, maka kalau saling mengganggu ya nggak usah. Kalau panjenengan terlambat sendiri, nah, silahkan dijaharkan. Demikian juga wanita yang sholatnya di rumah, nah, silahkan dijaharkan. Karena wanita tidak boleh menjaharkan itu cuma bihadratil ajanib, kalau ada laki-laki ajnabi. Tapi kalau di rumah kan nggak ada laki-laki ajnabi kan, nah, yang mendengar cuma anaknya, yang mendengar cuma suaminya, maka silakan para ibu-ibu kalau sholat subuh bacaannya dijaharkan kalau memang di rumah. Maghrib, isya dijaharkan kalau memang di rumah. Itu semuanya sunnah. Adapun sholat kusuf di sini, ini kan pakai kata-kata khu, pakai kho nih. Nah, sebagian ulama menganggap kalau sholat gerhana bulan itu pakai kha. Kalau gerhana matahari itu pakai kaf. Dan memang mazhab Syafi'i seperti itu. Sholat gerhana bulan itu bacaannya jahar. Sholat gerhana matahari bacaannya tidak jahar. Itu mazhab Syafi'i. Kita nggak pakai. Yang kita pakai adalah sholat gerhana, baik bulan maupun matahari, sama-sama bacaannya jahar. Dengan dalil hadis Aisyah dalam Bukhari, bahwa Nabi pas sholat gerhana matahari total, pada saat anaknya yang bernama Ibrahim wafat, beliau membaca Quran dengan jahar. Nah, maka kita ikuti jahar. Jelas nih? Jadi untuk sholat khusuf ini, kita nggak pakai mazhab Syafi'i, tapi kita pakainya hadis riwayat Aisyah bahwa dijaharkan baik gerhana matahari maupun bulan. Sunnah 21. Wal israr, dan mensirkan bacaan fi ghairi dzalik, selain salat-salat tadi. Berarti termasuk gerhana matahari, itu disirkan bacaannya. Nomor 22. Wat tawassut, dan sedang-sedang fi nawafilil laili, pada salat sunnah malam al-mutlaqah, yang mutlak, bainal jahri wal israr, antara jahar dan sir. Jadi bacaan Quran dalam salat dibagi 3. Ada yang jahar, ada yang sir, ada yang tengah-tengah. Apakah ada dasarnya seperti itu? Nanti panjenengan baca surat Isra akan menemukan dasarnya. Wabtaghi baina dzalika sabila. Pada surat Al-Isra ayat 110. Nah, nanti dilihat sendiri ya. Wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Nah, berarti ada 3 macam bacaan. Sunnah 23. Wa qira'atu qisaril mufassal, dan membaca surat-surat pendek dari surat-surat mufassal fil maghrib, pada salat maghrib. Wa tiwalihi, dan surat-surat panjang dari mufassal lil munfaridi, untuk orang yang salat sendiri. Wa imami mahsurina, dan untuk imam bagi jamaah terbatas, misalnya para santri. Rodu, yang mereka rela kalau dibaca panjang, fis subhi, pada salat subuhnya. Wa fi dzuri, adapun pada salat zuhur, bi qaribin minhu, dengan yang mendekati itu, berarti yang agak panjang.
wa fil asri dan untuk salat asar, wal isya'i dan salat isya bi awsatihi dengan surat yang sedang-sedang dari surat mufassal. Contohnya apa? Kasyamsi seperti surat asy-syamsi wa nahwiha dan semisalnya. Sunnah nomor 23 adalah membaca surat-surat pendek dari mufassal pada salat maghrib. Surat mufassal itu adalah surat yang pendek-pendek sehingga disebut mufassal karena segera dipisah dengan bismillah. Fassala yufassilu memisah, mufassal dipisah dengan bismillah karena pendeknya surat itu. Surat mufassal dimulai dari surat Al-Hujurat sampai dengan surat An-Nas. Dari Hujurat sampai An-Nas ini ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Nah, maka mufassal dibagi 3. Untuk sholat maghrib, pilihlah yang pendek-pendek dari mufassal. Dari surat Ad-Duha sampai dengan surat An-Nas. Jadi diputar aja. Duha turun sampai An-Nas. Nanti kalau sudah selesai, naik lagi Duha turun sampai An-Nas. Kalau jadi imam begitu caranya. Sunnah yang ke-24, untuk sholat subuh, maka dibaca surat yang panjang dari mufassal. Yaitu dari surat Al-Hujurat sampai dengan surat Al-Mursalat. Diputar aja. Surat Al-Hujurat, rakaat pertama, rakaat kedua surat Qaf. Nah, besoknya lagi surat Az-Zariyat, rakaat pertama, rakaat kedua surat At-Tur, begitu. Tapi syaratnya kata beliau, kalau kamu sholat subuhnya sendiri. Tapi kalau kamu sholat subuhnya berjamaah, jangan baca satu surat untuk satu rakaat. Terlalu panjang bagi orang zaman sekarang. Nih. Jadi beliau nulis untuk orang di masa beliau. Kalau ini ditulis di masa sahabat Nabi, rapayu kita begini. Sahabat Nabi suka sholatnya apa? Panjang-panjang. Ini tahun 918 beliau wafatnya kan. Nah, maka tahun itu 900 Hijriah itu orang-orang sudah mulai sholatnya agak pendek. Apalagi kalau zaman sekarang, nah ini cocok nih tulisan beliau ini. Kalau di masa Sayyidina Umar menjadi khalifah, itu rakaat pertama subuh membaca surat Al-Kahfi sampai selesai. Rakaat keduanya membaca surat Yusuf sampai selesai. Dan itu sering diulang-ulang oleh Sayyidina Umar. Jadi udah dititeni sama orang-orang. Wah, Kahfi. Ini dari awal sampai akhir. Wah, Yusuf. Dari awal sampai akhir. Orang dulu kalau membaca surat gitu. Kalau membaca surat itu dari awal sampai akhir. Kalau kita kan Al-Kahfi paling sak rukuk gitu. Pasti setelah sak rukuk pasti rukuk. Demikian juga surat Yusuf juga begitu. Dapat satu rukuk pasti kita sudah rukuk. Nah, kalau zaman dulu salaf enggak begitu. Maka beliau mensyaratkan di sini. Untuk yang surat-surat panjangnya mufassal, itu khusus ketika engkau sholat subuh sendiri, atau engkau menjadi imam untuk jamaah terbatas. Santri tahfidz Quran. Nah, maka sambil mengimami, sambil murajaah. Santrinya juga ikut murajaah di belakang. Ini saya alami ketika saya ikut daurah di Jawa Timur. Di Jawa Timur, itu karena pesantrennya ya di tengah-tengah sawah, jadi terpencil dari masyarakat, sehingga yang salat situ ya cuma santri aja. Wah itu Masya Allah, salat subuh ya sekitar 30 menit itu. Jadi satu rakaat ya sekitar 15 menit. Bacaannya pelan-pelan, panjang sih santri. Ar-Rahman, lerense, Allamal Quran. Pelan-pelan begitu. Jadi santri yang nakal itu sudah hafal. Wah, kayak gue mesti moco sampai apa? Selesai. Nah, jadi turun dari asrama bisa-bisa apa? Pas sudah mau selesai baru turun. Nih. Begitu yang nakal-nakal begitu caranya. Nih. Tapi ya pahalanya jadi sedikit. Nih. Nah, tapi kalau sudah mahsurin, sudah terbatas sehingga mereka rela dipanjangkan, silahkan dipanjangkan. Sunnah yang ke-25 untuk sholat duhur dibaca surat yang mendekati yang panjang itu. Jadi yang agak-agak panjang. Nih. Misalnya surat At-Tur. Surat At-Tur itu termasuk panjang tapi nggak sepanjang misalnya Ar-Rahman. Nih. Nah, maka nggak ada masalah surat apa pada surat duhur sekitar itu. Sunnah yang ke-26 untuk asar dan isya disamakan. Yaitu surat-surat yang sedang. Di antara surat mufassal itu dari surat An-Naba sampai dengan surat Al-Lail. Maka beliau contohkan di sini wasyamsi dan sejenisnya. Wasyamsi kalau kita lihat di Quran itu separuh halaman. Nah, berarti sekitar satu rakaatnya separuh halaman. Maka bisa diringkas untuk maghrib pendek.
Untuk subuh panjang, untuk zuhur agak panjang, untuk asar dan isya lebih pendek lagi, yaitu separuh halaman. Sunnah 27 wa fi ula subhil Jum'ah. Dan pada rakaat pertama dari salat subuh Jumat membaca Alif Lam Mim Tanzil. Surat apa ini? As-Sajdah surat 32. Wa fi tsaniyah, dan untuk rakaat kedua surat Hal ata 'alal insani hinu minad dahr, dan ini biasa dilakukan oleh Nabi pada salat subuh Jumat. Semuanya 30 rakaat, 30 ayat. As-Sajdah 30 ayat, Al-Insan 30, sekitar itu. Sunnah 28. Wa su'alur rahmah, dan meminta rahmat Allah. Inda qiraati ayati rahmah, ketika membaca ayat rahmat. Misalnya Allah menyebutkan tentang surga. Nah, itu berarti ayat rahmat. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'aluka rahmatak. Sunnah 29 wal isti'adah, berlindung kepada Allah inda ayat azab, ketika ada ayat siksa. Misalnya ayat siksa apa? Napa? Asyaddal azab, siksaan yang sangat dahsyat, azabum muhin, azab yang menghinakan, dan sebagainya. Maka kita boleh berhenti kemudian berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabik. Doanya terserah, yang penting bahasa Arab karena di dalam salat. Yang ke-30, sunnah 30, wat tasbih, dan membaca tasbih inda ayat tasbih, pada saat melewati ayat tasbih. Misalnya surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, berhenti sejenak, baca subhana rabbiyal a'la. Fasabbih bismi rabbikal azim, kita baca subhana rabbiyal azim, gitu. Sunnah 31 wa inda akhiri wattin, pada akhir surat At-Tin kita membaca alaihissallahu biahkamil hakimin, dijawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu kan hadisnya dhaif, betul hadisnya dhaif, tapi sepakat ahli qiraat membacanya, maka boleh kita ikut membacanya. 32 wa akhiril qiyamah, dan di akhir surat Al-Qiyamah bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini sebenarnya kalau dalam hadisnya untuk akhir kiamat bacanya tidak begitu. Subhanaka fabala. Jadi kalau saya mau memberikan komentar untuk kitab ini, bala wa ana ala dzalika minasyahidin, ini khusus untuk surat At-Tin. Kalau surat Al-Qiyamah, Allah mengatakan biqadirin ala ayyuhiyal mauta, maka kita jawab subhanaka fabala. Coba ditirukan. Subhanaka, ya, fabala. Gampang tadi? Dua kata aja. Dan itu hadisnya sahih. Adapun yang bala wa ana ala manusiatin, ini kita tidak temukan hadisnya untuk yang surat Qiyamah. Sunnah 33. Wa akhiril mursalat, untuk akhir surat Al-Mursalat dijawab amanna billah. Kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaf'alu dzalika, melakukan hal itu al-imamu, baik imamnya, wal ma'mumu, maupun makmumnya, wa yajharani bihi, dan menjaharkan tambahan-tambahan tersebut fil jahriyah, pada salat-salat jahriyah. Nah, ini yang biasanya tidak dilakukan orangnya. Rata-rata orang yang membaca seperti ini, meskipun salatnya jahriyah, dia tetap membacanya dengan sir. Padahal sunnahnya kalau bacaannya jahriyah, maka wiridnya ini juga jahriyah. Misalkan Allahu Akbar, saya baca sabbih ini, sabbihisma rabbikal a'la, saya baca subhana rabbiyal a'la. Dibaca begitu, jelas, suaranya jelas. Sehingga fungsinya adalah mengajari juga para jamaah. Oh, ternyata disunahkan baca seperti itu. Sunnah 34. Wat takbir, dan bertakbir lil intiqal, untuk perpindahan. Perpindahannya ada dua macam, ada turun, ada naik. Semuanya dibaca takbir. Sunnah 35. Wa madduhu, dan memanjangkan takbir ila rukni ba'dan, sampai kepada rukun setelahnya. Nah, inilah rahasianya kenapa saudara-saudara kita NU kalau takbir ketika bangkit dari sujud itu takbirnya lama. Karena sunnahnya memang takbirnya sampai berdiri sempurna. Allahu Akbar. Nah, kalau sudah bersempurna baru apa?
berhenti. Sehingga Allahnya dipanjangkan. Allah. Tapi sebenarnya itu kepanjangan. Nih. Mestinya Allahu itu panjangnya cuma 2 harakat. Jelas nih? Kepanjangan seperti itu. Kemudian sunnah 36. Illa fil i'tidal. Kecuali pada saat i'tidal, maka tidak mengucapkan takbir, fayaqul, tapi membaca Sami'allahu liman hamidah. Dan ini menurut madhab Syafi'i dibaca oleh makmum dan imam. Makmum ketika bangkit juga Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Madhab Syafi'i loh. Okay. Tapi madhab yang lain mengatakan imam itu membaca tasmi' dan tahmid. Makmum itu hanya membaca tahmid. Tidak membaca tasmi'. Tasmi' itu Sami'allahu liman hamidah. Tahmid itu Rabbana walakal hamd. Maka karena di sini ada khilafiyah di antara para ulama, silahkan panjenengan kalau sebagai makmum membaca atau tidak silahkan. Biasanya panjenengan makmum baca tasmi' apa mboten? Tidak baca, ya enggak apa-apa. Tapi saya pesankan, sekali-kali tolong dibaca. Supaya kita ingat bahwa inilah madhab bahwa Syafi'i. Inilah yang dapat kita pelajari. Sudah 50 menit saya bicara. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.